Sebagai contohnya, di sini kita punya andaikan U himpunan semua matriks 2x2 yang berbentuk ABCD. Ingat, bentuknya ABCD dengan syarat A ditambah D sama dengan 0. Nah, kita diminta untuk menunjukkan U merupakan suatu subruang dari ruang vektor matriks 2x2 pada operasi yang biasa di matriks 2x2, ya. Nah, jadi karena ini merupakan subruang, maka kita hanya membuktikan 2 aksioma saja, ya. Jadi aksioma yang pertama, kita harus menunjukkan bahwa dia tertutup terhadap penjumlahan. Nah, jadi sekarang kita misalkan bahwa kita punya 2 vektor, ya, 2 vektor yang berbentuk matriks. Misalkan U adalah vektor A1, B1, C1, dan D1. Kemudian vektor V yaitu A2, B2, C2, dan D2, di mana sifatnya syaratnya adalah A1 ditambah D1 sama dengan 0 dan A2 ditambah D2 sama dengan 0, ya. Nah, sekarang kita cek U ditambah V itu berarti A1, B1, C1, D1 ditambah dengan A2, B2, C2, D2 akan menghasilkan A1 tambah A2, B1 tambah B2, C1 tambah C2, D1 tambah D2. Nah, sekarang karena ini merupakan suatu matriks yang berbentuk seperti ini dengan syarat bahwa baris pertama kolom pertama dijumlahkan dengan baris kedua kolom kedua itu sama dengan 0. Berarti apakah A1 tambah A2 ketika kita jumlahkan dengan D1 tambah D2 itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kita punya syarat. Kita sudah mempunyai A1 tambah D1 sama dengan 0, A2 tambah D2 sama dengan 0. Berarti saya bisa mengambil A1 tambah D1 tambah A2 tambah D2 sama dengan ini, ya, jadi sifat asosiatif. Ini adalah 0, yang ini 0, kemudian yang ini A1 tambah D1 tadi kita sudah punya sama dengan 0, kemudian A2 tambah D2 ini sama dengan 0, berarti 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, berarti syaratnya sudah terpenuhi sehingga U ditambah V ini merupakan bagian dari matriks dari himpunan U, ya. Jadi matriks U tambah V hasilnya adalah anggota dari himpunan U, karena U adalah himpunan semua matriks 2x2 yang berbentuk ABCD. Jadi bentuknya sama, ya, ABCD, di mana A-nya itu sama dengan A1 tambah A2, B-nya adalah D1 tambah B2, C-nya C1 tambah C2, dan D-nya adalah D1 tambah D2. Dan syaratnya bahwa baris pertama kolom pertama ditambah dengan baris kedua kolom kedua itu sama dengan 0. Berarti ini terpenuhi. Sehingga aksioma 1 memenuhi, ya. Kemudian kita lihat untuk aksioma berikutnya, aksioma yang kedua, bahwa kita harus menunjukkan himpunan U ini tertutup terhadap perkalian skalar, ya. Jadi kita ambil satu skalar, misalkan K, ya. Jadi skalar K, kita harus mengalikan dengan salah satu vektor. Jadi misalkan vektor U, jadi K dikali dengan vektor U, maka K dikali A1 B1 C1 D1 ini sama dengan KA1
KB1, KC1, dan KD1. Nah, pertanyaannya, apakah matriks ini merupakan anggota dari U? Nah, untuk mengetahuinya maka kita harus mengecek syaratnya dulu. Ini syaratnya adalah A tambah D sama dengan 0. A ini adalah baris pertama, kolom pertama, dan D-nya itu adalah baris kedua, kolom kedua. Nah, sekarang untuk matriks hasil perkalian skalar dengan U ini, kita ketahui bahwa baris pertamanya adalah KA1, KA1 ditambah dengan baris kedua, kolom kedua adalah KD1. Nah, ini kita dapatkan, kita bisa tulis KA1 ditambah D1. KA1 tambah D1 sendiri adalah 0, yang ini. Nih ya, jadi ini sama dengan 0, berarti K tambah 0 adalah 0. Sehingga terpenuhi bahwa syarat untuk KA1 tambah KD1 sama dengan 0. Nah, berarti KU-nya ini merupakan himpunan atau anggota dari himpunan U. Sehingga kita menyimpulkan bahwa aksioma kedua ini sudah terpenuhi atau memenuhi ya. Nah, aksioma pertama dan aksioma kedua telah kita buktikan bahwa dia sudah terpenuhi. Maka karena, jadi kesimpulannya, karena aksioma pertama dan kedua terpenuhi, maka U merupakan subruang vektor. Seperti itu ya.